buat pengalaman kayak gini tuh kalian juga dapetin pengalaman kayak aku gitu. Masih belibet ya omongnya. Jadi intinya gini, biarkan pengalaman ini jadi pembelajaran hidupku dan aku bakalan sharing ke kalian biar kalian nggak ngalamin hal serupa kayak aku, karena ini fatal banget. Ini tentang uang kalian, ini tentang usaha kalian dalam artian kita dapat uang karena berusaha, dan kalau misal uang itu diambil orang tanpa dengan alasan yang jelas, tanpa apa sih bahasanya, aduh aku masih belibet guys. Mau jadi intinya gini, kalian udah bekerja, istilahnya bekerja pagi sampai sore, pagi sampai malam tuh bekerja buat dapetin duit, kalian repot-repot nabung, kalian benar-benar punya prinsip aku harus nabung, aku harus hemat segala macam, dan ternyata uang itu diambil oleh pelaku penipuan online shop. Nah kayak gitu sakit banget kan ya. Kalian udah pernah ngerasain hal serupa yang kayak gini macamnya. Oke, berarti kalian udah ngerasain apa yang aku rasain, benar-benar shock banget, kaget, gak nyangka, kayak berasa tuh bumi tuh berhenti sejenak, terus kita benar-benar kayak shock. Kita mau sambat ke sambat, maksudnya dalam kita mau ngeluh ke siapa kita juga nggak ngerti. Ngeluh ke orang tua bakal dimarahin, ya akhirnya kita nangis kayak gitulah. Tapi buat kalian yang belum ngerasain kayak gini, nah kalau bisa jangan sampai ya, biar aku aja nih, makanya ini tugas aku nge-sharing biar nggak ngalamin hal kayak aku, karena ini bukan kasus yang kayak kalian beli di online shop di Instagram katakanlah, terus kalian habis transfer, langsung WA kalian diblokir segala macem. Enggak, ini termasuk kasus baru, karena setelah aku cross check di YouTube untuk masalah kayak aku ini, yang persis kayak aku ini cuma baru 1 orang yang share YouTube. Jadi untuk masalah yang kayak kalian bisa transfer diblokir, orang yang nggak bisa dicari, orangnya blokir semua akun kalian, terus kalian lapor ke polisi kayak gitu, enggak, ini nggak masalah, ini kasus baru banget. Kalau kasus kayak gitu mah kalian cari di YouTube udah banyak banget korbannya lah, intinya kayak gitu. Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja lihat videoku terus. Ya mau udah lihat ya udah like aja nih videoku ini, karena apa, like kalian berharga banget buat aku. Jadi aku mau lihat, oh ternyata videoku ini bermanfaat juga. Dan aku nggak sekedar cerita aja guys, beneran aku nggak sekedar cerita aja. Jadi aku ajarin kalian gimana sih kalau udah dapat kejadian kayak gitu, kita harus ngapain, kita harus ngubungin siapa, apa yang harus kita lakukan, habisnya berapa untuk penanggulangan kayak bencana aja. Ya udah gitu. Jadi tetap nonton terus. Dadah. 1 bulan Juni kemarin, aku itu melakukan transaksi kepada online shop yang di Instagram. Jadi intinya aku belum pernah beli di dia. Jadi aku tuh waktu itu tuh kayak nyari harga termurah. Namanya orang pasti nyari yang murah-murah. Bagi anak muda kayak aku yang berapa sih uangnya? Aku nyari yang murah, aku scroll, aku cari price list yang paling murah, dan aku dapetin di Instagram itu. Maaf, aku nggak bisa sebutin apa yang aku beli, aku nggak bisa sebutin akun apa yang itu, yang nipu aku itu, aku nggak mau sebutin karena itu privasi. Yang namanya privasi tetap privasi, tapi untuk selebihnya kalian tetap bisa ngambil hikmahnya tanpa harus aku sebutin aku beli apa kayak gitu. Oke ya, lanjut. Jadi setelah aku dapetin harga termurah di akun itu, aku hanya percaya kan, aku langsung nge-WA nomor di situ, terus aku order sejumlah kecil banget sih uangnya, cuma 10.000. Harusnya aku bayar cuma 10.000 guys, tapi ketika aku akan melakukan pembayaran itu, adminnya itu malah ngirim aku nomor top up Dana. Padahal kan normalnya nih online shop kalau udah mau melakukan pembayaran, si calon buyer mau bayar kan langsung dikasih nomor rekening dia, ya kan? Nah ini anehnya baru pertama kali aku malah dikasih nomor top up Dana dari dia. Jadi intinya apa? Jadi intinya aku harus bayar lewat virtual account. Jadi waktu itu aku banking kan, BCA banking, jadi lewat HP. Jadi aku tinggal salin aja nomor yang dia kasih itu, nomor top up itu, terus aku salin ke virtual account aku BCA. Langsung aku klik oke kan. Jadi aku nggak masukin nominalnya 10.000, enggak. Jadi itu langsung kayak kopas gitu aja sih, kopas di virtual account. Terus aku klik oke, terus aku screenshot, aku kirim ke orangnya screenshot password gitu. Gila banget guys, aku bener-bener gak teliti banget, aku gak baca, aku gak baca struk, aku gak baca detailnya. Aku bener kayak ya selama ini, selama aku order
barang itu nggak pernah yang namanya kena tipu. Aku ya selalu aman-aman aja guys. Jadi ya itu sih pengalaman. Jadi intinya kalau kita belum pernah gagal pasti kita merasa ya pasti bakal berjalan seperti biasanya, baik-baik aja kayak gitu. Padahal ya ini tadi kayak aku nggak teliti, asal screenshot bukti transfernya langsung aku kirimin tanpa aku baca dulu habisnya berapa gitu. Itu tanggal 1, oke. Karena aku merasa kinerjanya bagus, ininya barangnya hasilnya bagus, oke aku repeat order lagi. Gilanya guys, repeat order lagi tanggal 6 Juni. 6 Juli aku repeat order lagi ke dia, dan sama aku nggak dikasih nomor rekening tapi dikasih nomor top up dana lagi. Ya karena aku merasa dia tuh bener-bener gimana ya, dari kata-katanya, dari copywritingnya tuh keren banget. Dia tuh seakan-akan punya banyak bisnis. Jadi broadcastnya dia tuh keren banget, rapih banget. Dia seakan-akan tuh ya udah pengalaman dalam dunia seperti ini, bisnis online kayak gini. Dia jual kamera, sewa kamera. Dia juga jual VSCO apa segala macam lah, banyak lah ininya. Nah ya aku main percaya aja. Waktu yang kedua itu aku order sebesar 45.000 doang, dan dia tetap kasih nomor top up dananya itu. Dan lagi-lagi aku kirim lewat virtual account pembayarannya, dan habisnya sama kayak waktu tanggal 1 itu. Tapi aku belum sadar, aku nggak mau cerita dulu. Kalau ininya kayak kehipnotis gitu sih. Ya oke. Terus aku kan orangnya kayak cuek ya masalah duit, dalam artian ya udah uang berapa tuh aku hitungnya belakangan aja, nggak harus setiap hari, setiap jam, setiap menit aku hitung pemasukan berapa, penambahan berapa. Aku tuh nggak tipe kayak gitu sih. Aku kayak mungkin aku ngitungnya mungkin bisa jadi sebulan sekali atau 2 minggu sekali baru aku hitung kayak gitu. Jadi aku sadarnya, kalian tahu tanggal berapa? Aku baru sadar tanggal 9 guys. Bayangin, dari tanggal 1 uangku diludesin tanggal 1, tanggal 6 aku repeat order lagi dengan jalur pembayaran yang sama lewat virtual account lagi, dan sadarku tanggal 9. Parah banget, telat banget kan aku, telat banget lah ngurusin kasus ini. Aku bener-bener pagi-pagi itu shock banget aku, ya ampun, kayak sakit gitu rasanya, kok bisa saldo aku tuh ludes di BCA. Padahal aku tuh nggak pernah yang namanya beli barang dalam jumlah besar, aku nggak pernah. Bahkan barang kecil pun aku tuh jarang, termasuk jarang. Main cuma bensin, cuma gitu doang, bensin, kain untuk dijual lagi kayak gitu sih. Dan bener-bener shock banget kenapa saldoku ludes. Kenapa aku kan akhirnya cek langsung mutasinya. Aduh nangis. Habis serius sakit banget kalau diingat-ingat, nyesek. Oke, aku cek mutasinya, cek, dan ternyata di tanggal 1 dan tanggal 6 itu aku ngabisin uang sejumlah berapa ya, hampir 900 gitu sih, 890 berapa gitu, pokoknya 900 lah, genepnya 900.000. Tanggal 1, tanggal 6 itu yang aku repeat order lagi, tetap jumlahnya sama 800 sekian, dan totalnya udah berapa guys? Aku baru sadar tanggal 9 gara-gara aku tuh nggak teliti. Aku tuh nggak pernah yang namanya sering-sering ngitung duit pemasukan pengeluaran, nggak. Aku shock banget waktu itu. Orang tua aku ngajak ngomong, aku nggak ada tenaga gitu loh buat jawab omongan orang tua gitu. Kayak misal aku ditanya udah makan apa, aku tuh jawab tuh kayak ya, kayak berat banget, demi Allah berat banget, kayak gak ada tenaga. Saking shocknya lihat kenapa saldo aku tuh di BCA tuh segitu, padahal aku nggak pernah yang namanya konsum. Dalam artian untuk bulan itu aku tuh nggak melakukan transaksi yang berjumlah lebih dari 50.000 gitu loh. Jadi aku bener kayak aku udah hemat, aku super hemat, aku bener-bener ngilangin jiwa-jiwa konsumtif untuk bulan itu ya, karena aku memang belum butuh apa sih. Jadi ini aku mungkin butuhnya bensin doang, butuh juga buat beli kain tuh aku lagi, udah itu doang. Dan aku langsung pagi itu aku nangisnya kacau. Hariku waktu itu kacau bener,
karena aku nggak bisa sambat ke orang tua, aku nggak bisa bilang ke orang tua saat itu karena pastinya aku bakal makin aku tahan dulu. Aku akhirnya nangis. Waktu itu ada Mbak Nia, aku habis kena tipu sejumlah uang kurang lebih 2 juta, hilang ludes gitu aja karena kesalahan aku ada di situ dan upload itu ada juga. Aku udah nangis, aku pengen ngurus ke bank BCA, langsung ke bank BCA-nya itu aku ngajak temen aku dan subhanallah banget, masya Allah temen aku tuh baik banget. Dia mau fasilitasin aku motor buat nganter aku. Waktu itu motor aku nggak ada, aku nggak punya motor, jadi dipakai orang tua, motor orang tua aku itu. Jadi dia itu ya intinya nganter aku sampai ke bank, sampai ke apa tuh customer service-nya bank BCA itu. Aku obrolin apa yang kronologi kejadianku tuh kayak gimana dari awal gini-gini, dan ternyata CS-nya itu nggak bisa nanganin. Karena apa? Karena tuh yang pelakunya itu nggak ngasih nomor rekening gitu loh. Kalau misal dia ngasih nomor rekening, CS-nya tuh bisa ngelacak dia tuh orang mana, dia nomor teleponnya berapa, itu bisa dilacak. Tapi ketika orangnya nggak ngasih nomor rekening, cuma ngasih nomor top up dana, itu udah nggak bisa dilacak sama pihak bank gitu. Jadi pihak bank cuma bilang ini saya mbak ininya nggak ngerti gitu, karena emang dia bukan berarti punya rekening BCA terus bisa diblokir dari pihak banknya, nggak bisa. Karena apa? Dia cuma kasih nomor top up dana itu doang ke aku gitu. Itu loh bahayanya. Jadi benar-benar zaman sekarang tuh pinter banget kalau mau nipu orang tuh udah makin canggih. Kalian tuh kalau cuma ditipu terus ke apa tuh kayak udah transfer terus kalian diblokir, itu udah kasus lama. Aku udah pernah juga kayak gitu dulu tahun 2017. Aku udah pernah ditipu beli HP seharga 1.150.000 totalnya, itu ternyata besoknya aku diblokir. Ya emang itu sakit, tapi sekarang aku lebih sakit lagi karena ini kelipet 2 totalnya, hampir 2 juta. Jadi kalau dulu mah aku lapor ke polisi, polisinya cuma respon ikhlasin aja mbak, kayak gitu. Simpel banget bos. Di masa kita lagi bener-bener sedih banget, aku belum ada usia 17 tahun waktu itu. Iya nggak sih, iya belum ada usia 17 tahun aku udah kena tipu kasus penipuan HP online yang dijual murah kayak gitu. Aku lapor ke polisi, respon polisi cuma ikhlasin aja. Ya karena apa? Nggak salah polisinya, tapi emang kasus kayak gini tuh udah banyak banget terjadi gitu. Jadi polisi tuh seakan-akan nggak kaget, udah nggak berita yang hot news lagi, karena emang udah sering polisi dapat apa tuh yang orang-orang korban penipuan HP kayak itu, udah sering penipuan online lebih tepatnya kayak itu. Jadi bikin polisi tuh ya itu hal sepele gitu loh kalau diurus lewat jalur polisi. Ya polisi urusannya tuh banyak, nggak cuma tentang satu orang aja, nggak cuma 1-2 orang aja. Jadi ya bagi mereka ikhlasin aja mbak, karena mungkin ya sebelumnya mereka udah pernah urus tapi kenyataannya uang nggak bisa dibalikin 100% ataupun nggak sama sekali kayak gitu sih. Dan di tahun ini aku ngerasain kehilangan uang hampir 2 juta, sakitnya lebih double lagi. Apalagi di saat aku mulai kerja tuh bulan Maret tahun ini aku baru mulai kerja lagi. Kerja dalam artian aku online shop, aku jualan hijab, aku jualan cadar kayak gitu. Ya pemasukannya berapa sih? Kalian tau lah, aku bukan pegawai yang sebulan dapat gaji 2-3 juta, 5 juta, enggak. Aku sebulan loh, ya alhamdulillah aku gak bisa sebut berapa sebulan aku omsetnya, tapi nggak sebanyak pegawai yang di kantor-kantor kayak gitu dapat 2 juta 3 juta dalam sebulan. Kayak itu kecil guys, tapi bagiku yang aku baru mulai kerja bulan Maret kemarin, udah aku tuh hemat banget, udah aku tuh nggak beli-beli, aku tahan segala macam. Aku pengen apa juga udah lantar aja, kalau uangnya udah kekumpul baru aku beli. Tapi kenyataannya 2 juta itu diambil sama pelaku gitu. Nah jadi ketika kita udah lapor ke polisi tapi responnya ikhlasin aja, kita udah lapor ke satpam bank ikhlasin aja, kita udah lapor ke CS bank orangnya nggak ngerti karena
ketika dihubungin mungkin nggak bisa, nomornya udah diganti, udah meskipun bisa dilacak dari pihak CS banknya kalau nomor rekening ya bisa dilacak, apakah menjamin 100% uang kalian balik? Enggak jamin, percaya deh sama aku. Mungkin dari beberapa orang gitu cuma beberapa yang bisa dibalikin uangnya. Karena apa? Mungkin dari pelakunya uangnya udah dipakai, uangnya udah ditarik, dan mungkin dia buka rekening baru kayak gitu. Ya zaman sekarang tuh makin pinter guys penipuan. Jadi ya kalian jangan terlalu berharap buat uang kalian balik kalau ngalamin kejadian kayak aku, mungkin balik separohnya atau kurang berapa itulah ya, ngerti kan? Dah, kalau tiga udah kita lakuin ini, kita udah lapor. Jadi kita udah lapor ke polisi, udah lapor ke satpam bank, kita udah lapor ke CS bank, tapi responnya ya intinya uang kita nggak bisa kembali 100%. Nah, gimana? Gimana udah kayak gini kita mau marah ke siapa? Kita mau sedih, kita mau ngeluh, kita mau nyalain siapa kalau nggak nyalain diri kita sendiri gitu. Yang di mana-mana itu sebenarnya salah saya tuh, salah diri kita sendiri. Karena apa? Ya karena kita tuh nggak teliti, kita tuh terlalu percaya sama orang, kita tuh nggak mau namanya dapat masukan dari orang. Ketika mungkin kita tuh mau beli HP, kita udah diingetin sama orang, jangan beli HP, takutnya nanti menipuan kita. Tapi kenyataannya apa? Kalian tetap transfer, kalian tetap mau beli kayak itu. Terus ketika kalian rugi, kalian mau nyalain siapa lagi kalau bukan diri kalian sendiri? Karena itu juga kesalahan dari yang kalian perbuat. Kalian udah beli online shop yang gak terpercaya, yaitu resiko kalian tanggung sendiri, kalian rasain sendiri. Mantap. Ya gitu. Jadi intinya pelajaran nih buat kalian ya, kalian tuh misal gantungin ke orang gitu, buat orang nyelesain masalah kalian lah. Bagi orang lain pastinya kayak, duh ini juga bukan masalah aku, tuh masalah dia. Ya sebenarnya bodo amat ya kan, ya bodo amat sebenarnya kalau orang lain buat nyelesain masalah kalian, karena juga bukan saudara, bukan keluarga, bukan. Parah gini bercanda guys, bercanda aja, santai aja sama aku. Jadi kalau udah kayak gitu, ya udah kalian cuma bisa berharap sama diri kalian sendiri, gimana caranya biar uang kalian tuh balik. Kan berusaha, entah kalian belajar nyadap HP orang, kalian belajar apa tuh ngelacak apa lokasi orang itu tuh ada caranya guys. Kalian bisa browsing caranya di YouTube. Banyak banget. Dan kalau kalian nyerahin ke orang, karena orang juga urusannya di dunia ini juga bukan cuma ngurusin kalian doang, urusan orang tuh banyak. Dan siapa lagi coba kalau nggak kita sendiri yang nyelesain? Kita tuh harus pinter. Kita ada, kalau misalnya kita pengen uang kita balik, kalau kita udah ngadu kemana-mana, kita udah ngadu ke polisi, kita udah ngadu ke pihak bank, tapi ya tetap aja uang nggak balik, ya udah kita sendiri yang harus maksain diri kita buat mau berusaha. Ya bisa kalian berusaha untuk belajar nyadap HP orang, nyadap apa yang pelaku itu, kalian sadap atau gimana caranya kalian ngechat pakai nomor teman kalian, ngechat pakai nomor baru seakan-akan kalian tuh polisi gitu. Gitu tuh ada cara, ya tinggal kalian cek aja di YouTube, banyak tuh caranya. Ada trik-trik juga kayak ngelacak posisi orang itu di mana kayak gitu. Oke? Jadi intinya jangan bergantung sama orang. Kalian tuh udah gede. Selesaiin masalah kalian sendiri. Ketika kita udah berusaha untuk nyari bantuan orang tapi ternyata ya hasilnya nggak sesuai sama yang kita inginkan, ya itu tadi, kembali ke diri kita sendiri, salahin diri kita sendiri untuk pelajaran hidup. Koreksi diri kalian sendiri, kenapa sih aku dapat cobaan kayak gini, kenapa sih aku harus kehilangan uang sebesar ini. Nah kalian coba ingat-ingat diri kalian selama ini, apakah kalian terlalu mengejar urusan duniawi sehingga kalian melupakan urusan akhirati? Maksudnya kalian selama ini selalu semangat bekerja, kalian pagi, siang, sore, malam kerja mulu sampai lupa waktu sholat, telat sholat, telat ngaji, atau nggak ngaji sama sekali karena sibuk sama urusan duniawi kayak pekerjaan gitu. Nah kalau kita bisa
bisa menyadari, kita benar-benar mau sadar, introspeksi diri. Kenapa ya Allah, kenapa kok aku dapat cobaan kayak gini? Coba kita kalau sadar, kita selama itu lupa gitu loh sama urusan agama, urusan akhirat. Kita selalu mengejar duniawi, mungkin kita lupa sedekah, kita lupa memanusiakan manusia karena kita sibuk, kita nggak mau nolong orang segala macam. Ya itu tadi, mungkin ini adalah peringatan untuk aku. Jadi aku sadar banget guys, selama ini aku, atau lebih tepatnya bulan ini, aku itu sholat terlambat, aku tarin, aku lupa sedekah, aku lupa sama urusan manusia. Dan mungkin aku kalau diajak teman juga main juga gak mau karena aku sibuk, super sibuk banget, alasanku emang aku sibuk. Tapi ini peringatan buat aku karena ya Allah nggak suka gitu sama kayak orang yang terlalu mengejar duniawi terus dan melupakan urusan akhirat. Allah nggak suka. Allah kasih peringatan ke aku ya, itu tadi biar aku tuh sadar gitu loh, gimana rasa sakitnya gitu. Sakitnya uang udah kita tabung beberapa, baru mulai Maret aku ya, baru Maret kemarin aku bisa mulai nabung lagi, ternyata diambil sama Allah dengan cara yang masalah ini tuh. Ya udah, tinggal aku aja untuk kesadaran diriku saja. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah maafin aku, selama ini aku selalu membangga-banggakan diriku, aku selalu terlalu sibuk sama urusan dunia aku sampai telat sholat, dan matian sholatku tuh di jam-jam akhir kayak gitu. Bener-bener jangan ditiru ya, kayak gini bahaya banget buat kalian. Aku nggak mau hal ini terjadi ke kalian, cukup aku aja dan kalian jangan sampai. Oke? Ya gitu. Jadi oke, aku ikhlasin uang hampir 2 juta itu hilang dari ATM kok. Aku ikhlas, aku tetap, ya mungkin di hari itu waktu tanggal 9 itu aku benar-benar shock banget, aku nggak bisa ketawa, aku nggak bisa diajak bercanda, aku tetap bayangan menyeramkan itu selalu menghantuiku. Dan besoknya aku udah bisa kembali ceria lagi, besoknya juga kembali menggila lagi. Jadi alhamdulillahnya aku dapat support dari teman-teman aku yang tahu tentang masalahku ini, dapat support untuk semangat. Kalau aku diberi peringatan sama Allah, aku diberi cobaan itu tandanya tuh kayak stok kegagalan tuh udah tinggal dikit. Apa sih bahasanya tuh kalau kita gagal tuh intinya, oh kita udah ngabisin stok kegagalan kita nih, jadi untuk meraih kesuksesan kita lebih mudah, berarti lebih cepat karena stok kegagalan udah kita telan mentah-mentah gitu loh. Jangan, udah santai sama aku nggak serem kok sebenarnya, cuma kalau orang nggak kenal mungkin agak serem. Ya udah, aku udah berdoa sama Allah, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan kepada hamba, terima kasih atas segala rizki yang selalu bergelimang pada hamba, lalu banjiran rezeki, apa sih bahasanya, adalah kalau doa ya udah cukup kita sama Allah aja yang tahu. Dan ini cuma kesimpulan aja, aku cerita ke kalian. Aku nazar gini kan, aku urus di akun Instagram Dana ID. Jadi itu akun official asli dari aplikasi Dana. Itu kalian kalau ada masalah kayak semacam aku ini, langsung aja cari di Instagram dana.id, kalian DM tentang masalah kalian ceritain kronologi kejadian kalian kayak gimana, lalu bakal dibahas sama adminnya Dana ID itu. Terus kalian disuruh ngelengkapin prosedurnya, disuruh ngelengkapin kayak nama, terus habisnya berapa, kerugian kalian berapa, terus kalian disuruh tanda tangan di atas materai 6.000 kayak gitu. Aku udah lakuin itu, aku udah habis uang sekitar berapa ya, sekitar 20.000 buat nyelesain masalah ini. Di saat aku udah kantong kering banget, aku tetap ya berusaha gimana biar siapa tahu kalau aku ngikutin instruksi dari Dana ID, aku bisa balikan. Alhamdulillah, gak ada salahnya buat nyoba. Aku udah nurutin untuk yang pertama itu segala macam aku print, terus aku tanda tangan di atas materai 6.000, udah aku foto, aku kirimin lewat DM itu Dana ID itu udah. Langsung yang kedua aku harus bikin surat yang panjang banget, 2 lembar itu surat yang poros, intinya
kayak formulir gitu sih, kayak gajiku berapa, kronologi lengkapnya kayak gimana, aku orang mana, nomor KTP ku berapa, kayak gitu. Terus aku juga tanda tangan di atas materai 6.000. Di step kedua itu aku foto kirimin ke Dana ID dan akhirnya ditindaklanjutin oleh kayak apa sih namanya, apa sih, siber apa sih ya, aku lupa, pokoknya itulah urusan apa tuh, kayak aparat yang khusus nanganin penipuan online kayak aku gini. Jadi diserahin tuh sama pihak Dana ID sama polisinya itu. Oke, aku tinggal nunggu aja, aku cuma bisa berdoa, aku cuma nunggu informasinya itu. Dan Dana ID itu jawabnya tuh lumayan lama, nggak langsung kalian chat langsung balas enggak. Jadi paling cepet sih 10 menit baru Dana ID adminnya tuh langsung balas DM kalian gitu. Dan setelah aku tunggu aku hanya bisa berdoa, tunggu, ternyata hasilnya apa? Ternyata Dana ID tuh nge-DM aku, katanya, "Hai kak, nanti aku kasih tahu screenshotannya. Pokoknya intinya uangku tuh nggak bisa kembali." Emang bener, apa yang aku aduin tuh bener semua terjadi, emang udah dicek sama polisinya itu bener-bener ada transaksi pada tanggal ini dan ini, sejumlah ini tuh bener. Tapi kenapa kok polisi nggak bisa narik uang yang udah di saldo dananya pelaku itu? Karena apa? Sama pelaku uangnya udah ditarik dari Dana. Jadi ya sebisa aku udah transfer hampir 2 juta itu, ya udah uangnya udah ditarik, bukan di Dana lagi. Jadi udah dipakai uangnya, mungkin udah dipindahin ke rekeningnya, atau mungkin udah dijadiin pulsa atau apa ya, kayak gitu. Jadi nggak, pihak polisinya nggak bisa narik uangnya karena emang saldo dari pelaku itu udah katanya sih tinggal 100.000 aja. Jadi 2 juta aku udah ikhlasin, aku udah, mungkin ini peringatan buat aku gini, dalam artian aku punya janji sama Allah gini, ya Allah, jika semisal uang saya 1 juta berapa ratus ini kembali ke saya bernazar ya Allah, saya bakal gini. Jadi aku nazar sama diriku kepada Allah, kalau semisal uangku balik aku bakal lakuin ini, tapi aku nggak bisa sebutin karena ini nazar aku sama Allah. Jadi kalian cukup tahu aja luarnya, tapi untuk intinya ini tetap privasi buat aku nazar gini. Aku berdoa, kalau misal itu bukan rezekiku pasti nggak akan balik ke aku, kalau misal itu masih rezeki untukku pasti akan balik, kalau Allah udah takdirin itu untuk aku gitu. Dan intinya kita udah benar-benar berusaha, kita tawakal, kita berserah diri kepada Allah, hasilnya biar Allah yang nentuin. Kita cuma bisa ikhlas, kita tenangin hati, kita tetap ceria, tetap bahagia kayak aku ya, kayak gitu. Ya biar kalian. Nah, ini DM-an aku sama akun dana.id. Ini akun official asli ya. Nih, aku udah ngadu. Selamat sore kak, saya mau mengadukan tentang Nah, ini balasannya. Hai kak, silahkan kamu lampirkan data-data. Nah, kalian disuruh ngisi tuh data-data yang dia minta. Terus aku bilang, saya nggak pakai Dana kak, tapi penipu itu yang punya Dana. Terus dia nipu saya agar top up dananya nomor saya. Nah, ini disuruh screenshot percakapan aku sama dia. Ini lampirkan transaksi, ini aku kirim. Nah, ini nih transaksiku waktu itu. Gila, habis 900 dikali 2 kali transaksi udah berapa? Apakah kamu pernah memberikan kode PIN atau OTP? Nah, itu jangan ya. Jangan sampai, dan untungnya aku nggak sampai ngasih nomor OTP aku ke pelaku. Jadi sekalian jangan mau dimintain nomor OTP. Ini disuruh lengkapin data-data lagi, bla 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 bla. Disuruh lengkapin, meskipun kalian nggak pakai Dana pun tetap disuruh lengkapin. Terus di print ya. Ini aku foto
aku waktu megang KTP disuruh ngeprint ya, ini foto KTP aku. Ini disuruh foto lagi yang kelihatan wajahnya full, jangan kepotong. Oke, ini surat bermaterai yang aku print ternyata salah guys, rugi uang dong. 6.000 tuh materainya, 7.000 materainya tuh. Ini udah dikasih PDF-nya ya. Nah, ini PDF-nya. Setelah kamu melengkapi yang ini, kamu dikirimin ini. Linknya ini tuh PDF buat kamu sunting, kamu isi data-data kamu dan kronologis kejadian. Nah, ini terima kasih. Tunggu update selanjutnya ya. Apakah uang saya bisa kembali? Soalnya saya baru mulai kerja bulan Maret untuk biaya masuk kuliah. Saya sangat butuh uangnya kak. Mohon kabar baiknya ya. Nangis. Enggak, mana menanggung update selanjutnya? Nah, ini informasinya emang benar. Di tanggal itu ada transaksi sejumlah itu dan itu. Nih, baca sendiri ya. Resmi dari pihak polisi yang ditujukan ke pihak dana. Kedepannya kami juga menyarankan agar ibu dapat memperhatikan setiap transaksi. Saya belum ibu-ibu guys, saya nangis guys. Oe. Nah, saya butuh banget uangnya kak. Please tolong laporin ke polisi kak. Saya harus bayar apa uang saya beli. Please kak, bantu saya. Saya punya sebab-sebab kerja ke buat biaya kuliah saya kak. Mana jangan. Udah, jadi intinya uangku nggak bisa balik karena akun terlapor terlebih dahulu digunakan untuk bertransaksi. Intinya sama pelaku uangnya udah diambil, udah dipakai apa entahlah. Jadi di dananya tuh udah kosong gitu.